Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dan dikalikan dengan masing-masing frekuensinya. Kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Selanjutnya ini adalah sebuah contoh dari tabel distribusi frekuensi yang diambil dari www.rumus.co.id. Yang selanjutnya itu ada istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama itu ada kelas. Kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk kelas sampai dengan B. Yang kedua itu ujung kelas. Ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat dalam suatu kelas. Yang ketiga itu batas kelas. Batas kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Terdapat batas kelas bawah dan batas kelas atas. Yang keempat itu panjang kelas. Panjang kelas adalah selisih dari batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Yang kelima itu titik tengah. Titik tengah kelas adalah setengah dari jumlah ujung atas kelas dengan ujung bawah kelas. Yang keenam itu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya data pada setiap kelas. Di sini terdapat suatu contoh penerapan dari istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Terdapat tabel distribusi frekuensi berat badan 80 orang masyarakat desa Sukamaju. Yang pertama itu ada kelas. Contoh kelas itu 21 sampai dengan 30, 31 sampai dengan 40, dan seterusnya. Yang kedua itu ujung kelas. Untuk kelas 21 sampai dengan 30, ujung kelas atasnya adalah 30 dan ujung kelas bawahnya adalah 21. Begitu juga dengan kelas kedua dan seterusnya. Yang ketiga itu batas kelas. Batas kelas bawah itu ada ujung bawah kelas dikurang 0,5 yaitu 20,5. Dan batas kelas atasnya itu ujung atas ditambah 0,5 akan mendapatkan 30,5. Ini berlaku pada kelas pertama di interval 21 sampai dengan 30. Yang keempat itu panjang kelas. Panjang kelas itu didapatkan dari batas atas dikurang batas bawah sehingga akan didapatkan 10. Yang kelima itu titik tengah. Titik tengah kelas itu didapatkan dari setengah dari ujung atas ditambah ujung bawah sehingga didapatkan nilai yaitu 25,5. Yang selanjutnya itu langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama menentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Yang kedua menentukan rentang kelas. Yang ketiga menentukan panjang kelas. Yang keempat menentukan ujung bawah kelas yang pertama. Yang kelima menentukan batas bawah kelas yang pertama. Yang keenam menentukan batas atas kelas pertama. Ketujuh menentukan ujung atas kelas pertama. Kedelapan daftarkan semua ujung dengan menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. 9. Menentukan frekuensi masing-masing kelas. 10. Menjumlahkan kolom frekuensi dan memastikan pada data. Di sini terdapat suatu contoh data hasil ujian akhir pelajaran matematika dari 49 mahasiswa. Di sini akan menentukan tabel distribusi frekuensi sesuai dengan langkah-langkah. Yang pertama itu data terkecil adalah 23, data terbesar adalah 98, dan R-nya adalah 75. Yang kedua itu banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu didapat dari 1 ditambah 3,349 yang akan didapatkan angka 6,58 sehingga dibulatkan menjadi 7. Yang ketiga itu panjang kelas. Panjang kelas didapatkan dari R per banyaknya kelas, jadinya 75 dibagi 7 sama dengan 10,71. Jadi panjang kelasnya dibulatkan menjadi 11. Yang keempat itu ujung bawah kelas yang pertama adalah 23, maka batas bawah kelas pertama adalah 22,5. Yang kelima itu batas atas kelas pertama adalah 22,5 tambah 11 akan menghasilkan 33,5. Yang keenam itu ujung atas kelas pertama yaitu adalah 33,5 dikurang 0,5 yaitu akan menghasilkan angka 33. Untuk nilai tengah kelas itu didapatkan dari batas bawah kelas ditambah batas akhir kelas, batas atas kelas dibagi 2 yaitu 22,5 ditambah 33,5 dibagi 2 akan mendapatkan angka 28. Dan yang ke-8 itu frekuensi kelas pertama adalah 5. Sesuai dengan langkah-langkah akan membuat tabel seperti ini yang ada tertera pada layar. Yang selanjutnya itu distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif yaitu membandingkan suatu frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi dikalikan dengan 100%.
distribusi frekuensi kumulatif itu distribusi terdapat dari dua jenis, yaitu distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini terdapat contoh distribusi frekuensi relatif. Tabel frekuensi relatif nilai ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terdapat suatu tabel di mana terdapat interval kelas pertama yaitu 8 sampai dengan 19, 20 sampai dengan 31 dan seterusnya. Batas kelasnya 7,5 sampai dengan 19,5 pada kelas pertama sesuai dengan yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk menentukan batas kelas yaitu 8 dikurang 0,5, untuk atas yaitu 19 ditambah 0,5. Untuk nilai tengahnya yaitu batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2 sehingga akan didapatkan 13,5. Rumus itu berlaku untuk semua kelas dan frekuensinya sudah ditentukan, dan frekuensi relatifnya didapat dari dalam persen ini 5 dibagi totalnya 72 dikali 100% sehingga akan didapatkan 6,94%. Begitu juga dengan kelas kedua dan seterusnya. Sehingga jika ditotal frekuensinya adalah 72, frekuensi relatif dalam persennya adalah 39,98. Selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Terdapat suatu tabel frekuensi kumulatif kurang dari untuk nilai ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini hampir mirip dengan tabel distribusi frekuensi relatif, di mana perbedaannya terdapat interval kelas dan batas kelas. Untuk interval kelasnya itu ada satu interval yang kosong karena terdapat batas kelas kurang dari 75 yang tidak diketahui dalam tabel, sehingga interval kelasnya akan kosong. Dengan demikian frekuensi kumulatif kurang darinya itu juga kosong, dan frekuensi kumulatif dalam persennya itu juga kosong. Frekuensi kumulatif kurang dari itu didapatkan dari yang kelas kedua. Pada tabel distribusi kumulatif kurang dari itu didapatkan dari frekuensi 5. Yang kelas ketiga itu 5 ditambah 7 sehingga akan menghasilkan angka 12. Begitu juga dengan seterusnya, sehingga jika ditotal yaitu menghasilkan angka 219. Dan selanjutnya frekuensi kumulatif dalam persentase. Seperti yang sebelumnya, frekuensi kumulatif dalam persen itu didapatkan dari pada kelas pertama, contohnya 0 dibagi totalnya ada 72 dikali 100, itu akan menghasilkan angka 0. Yang selanjutnya 5 dibagi 72 dikali 100 itu akan menghasilkan angka 6,94. Yang selanjutnya itu 12 dibagi 72 dikali 100 itu akan menghasilkan angka 16,67. Begitu juga dengan seterusnya, sehingga frekuensi kumulatif dalam persentase jika dijumlahkan itu akan menghasilkan 304,16%. Dan selanjutnya itu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Terdapat tabel frekuensi kumulatif lebih dari untuk nilai ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia. Interval kelasnya sama seperti distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, tetapi batas kelasnya yang berbeda. Di sini batas kelasnya menggunakan lebih dari, sedangkan kumulatif yang kurang dari batas kelasnya menggunakan kurang dari. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, prinsipnya sama, hanya saja ini adalah keterbalikan dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sehingga jika dalam distribusi kumulatif kurang dari interval frekuensi kumulatif kurang dari yang kelas pertamanya itu 0, maka yang kumulatif lebih dari itu yang kelas terakhirnya yang 0. Jadi ini adalah suatu distribusi kebalikan. Untuk frekuensi kumulatif persennya itu prinsipnya sama, yaitu 72 dibagi totalnya ada 72 dikali 100% akan menghasilkan 100%, begitu juga dengan seterusnya. Sehingga frekuensi kumulatif dalam persentase jika dijumlahkan yaitu 395,83%. Yang selanjutnya ada histogram dan poligon frekuensi. Nilai ini didapatkan dari tabel distribusi frekuensi relatif, di mana data 13,5 untuk nilai tengah 13,5 ini adalah 5, 25,5 ini nilai tengahnya adalah 7, dan seterusnya.
Untuk nilai tengah ini didapatkan dari batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2, sehingga akan mendapatkan nilai tengah. Jika sudah mendapatkan selisih untuk nilai tengah ini, maka kita akan mendapatkan angka 1,5 ini. Kenapa 0? Karena tidak diketahui berapa frekuensi yang ada. Jadi, ini akan menghasilkan angka 0. Begitu juga dengan 97,5. Ini akan menghasilkan angka 0 karena tidak diketahui frekuensi yang jelas. 97,5 ini didapatkan dari 85,5 ditambah 12. 12 adalah panjang kelas. Untuk sumbu X itu menerangkan mengenai frekuensi dan untuk sumbu Y itu menerangkan mengenai frekuensi dan sumbu X itu menerangkan mengenai nilai. Dan selanjutnya yaitu OKIF. OKIF terdapat suatu OKIF frekuensi kumulatif kurang dari untuk nilai ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia, dimana sama halnya mengenai tabel distribusi histogram dan poligon frekuensi. Prinsipnya sama, hanya saja pada sumbu Y ini menggunakan frekuensi kumulatif, sedangkan untuk poligon dan histogram ini menggunakan frekuensi saja. Ini adalah nilai tengah pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Cara membuatnya juga sama, sini nilai tengah, sini adalah frekuensi kumulatifnya, sehingga grafiknya cenderung akan naik. Yang selanjutnya yaitu terdapat OKIF frekuensi lebih dari untuk nilai ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia. Sama prinsipnya mengenai OKIF frekuensi kurang dari untuk nilai ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia, itu dimana sumbu X-nya itu menerangkan mengenai frekuensi kumulatif dan sumbu Y-nya itu menerangkan mengenai frekuensi kumulatif dan sumbu X-nya itu menerangkan mengenai nilai. Dimana ini adalah kebalikan dari OKIF frekuensi kumulatif kurang dari, dimana kelas pertama itu pada OKIF frekuensi kumulatif kurang dari itu frekuensi kumulatifnya 0, maka grafiknya itu akan cenderung naik. Sedangkan untuk OKIF frekuensi kumulatif lebih dari itu grafiknya akan cenderung turun karena frekuensi kumulatif pada kelas pertama itu lebih besar dan cenderung akan turun nilainya, seperti itu.